Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi hari ini bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Saya harap kalian semua sehat walafiat sampai kita bisa bertemu di sekolah ya. Oke, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Setelah membaca doa, kalian siapkan buku LKS kalian, siapkan buku tulis kalian. Apabila ada yang penting harap dicatat di buku tulis. Oke? Sekarang kita mulai. Oke anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran pada hari ini, yaitu mengenai latihan vokal. Latihan vokal memiliki fungsi untuk memperoleh mutu suara dan mengatur pernapasan. Di mana ketika kita melatih vokal, kita akan memperoleh hasil suara yang lebih baik ketika menampilkan sebuah pertunjukan musik. Tujuan dari latihan vokal yaitu mempersiapkan pita suara sebelum bernyanyi, sehingga ketika kita menampilkan sebuah pertunjukan musik, nada yang dikeluarkan dari pita suara kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kedua, mengembangkan teknik vokal yang baik. Yang tadinya teknik vokalnya hanya bisa memberikan nada yang tidak terlalu bervariasi menjadi lebih bervariasi karena selalu melakukan latihan vokal. Manfaat dari latihan vokal yang pertama adalah memperjelas lafal dengan tepat. Jadi ketika kita mengucapkan sebuah kata dalam pertunjukan musik, dalam menyanyi menggunakan bahasa yang berbeda, itu akan bisa lebih jelas terdengar karena kita sudah terbiasa mengucapkannya dari latihan vokal tadi. Lalu yang kedua, mengendalikan lapangan. Ketika kita sudah terbiasa melakukan latihan vokal, ketika kita menampilkan sebuah pertunjukan musik dengan lip sync, itu biasanya mulut kita mengikuti dari musik. Nah, tapi ketika terjadi sebuah error atau terjadi sebuah kesalahan musik dari rekaman, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan nada suara kita itu tidak berubah karena kita sudah terbiasa bernyanyi secara langsung dari latihan vokal tadi, sehingga kita bisa mengendalikan, jadi tidak kaget ketika harus menyanyi langsung. Lalu yang ketiga, intonasi lebih baik dan kejelasan vokal. Karena sudah terbiasa melakukan latihan vokal, intonasi dari suara kita lebih jelas. Kejelasan vokal itu lebih terdengar. Ketika kita mengucapkan A, I, U, E, O, B, atau P, itu akan terdengar lebih jelas. Latihan paduan suara. Untuk melakukan latihan paduan suara, latihan vokal yang pertama harus dilakukan adalah merilekskan tenggorokan. Kita harus tenang ketika akan melakukan latihan vokal. Jadi jangan sampai tegang, jangan sampai biasanya seorang penyanyi itu tidak boleh memakan yang mengandung minyak karena akan merusak suara. Nah, maksud dari merilekskan tenggorokan itu bisa jadi istirahat, jangan sampai terlalu tegang, dan juga jangan sampai memakan makanan yang mengandung minyak atau yang bisa membuat tenggorokan menjadi lebih berat atau tidak bisa mengeluarkan nada. Lalu yang kedua, membiarkan laring. Harus membiasakan laring atau saluran pernafasan, jangan sampai tersendat. Lalu yang ketiga, memastikan suara dari tenggorokan. Biasanya untuk memastikan suara dari tenggorokan, seorang penyanyi berlatih dengan mengeluarkan kata wa atau wo untuk membiasakan mengeluarkan suara dari tenggorokan. Lalu yang keempat, tarik kepala ke belakang. Itu berfungsi untuk merilekskan nada
dan juga mengeluarkan suara dari kepala. Lalu yang kelima, ulangi langkah-langkah hingga 2-3 kali untuk membiasakan pengeluaran suara. Latihan lagu dua suara. Nah, latihan lagu dua suara ini biasanya menggunakan nada mayor, yaitu di tangga nada C atau E. Jarak nada antara nada satu dengan nada yang kedua biasanya untuk mayor itu 2, untuk minor itu setengah. Latihan lagu dua suara ini biasanya dilakukan oleh atau dalam 2 kelompok, di mana kelompok pertama ini adalah kelompok perempuan yang menyanyikan melodi satu, dan juga kelompok 2 dari kelompok laki-laki yang menyanyikan melodi 2. Atau bisa juga kelompok 1 ini diisi oleh kelompok perempuan bernada tinggi, kelompok 2 ini bisa kelompok perempuan bernada rendah. Biasanya antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini memiliki perbedaan nada suara ketika mengeluarkan nada. Lalu latihan lagu 3 suara. Kalau tadi latihan 2 suara itu 2 kelompok, sementara latihan 3 suara ini dilakukan dalam 3 kelompok. Di mana kelompok pertama ini adalah perempuan dengan nada tinggi. Lalu kelompok kedua itu kelompok perempuan nada rendah. Dan kelompok ketiga itu adalah kelompok suara laki-laki. Atau bisa juga kelompok 1 ini kalau misalnya perempuannya lebih sedikit daripada laki-laki bisa ditukar. Kelompok 1 ini kelompok laki-laki nada tinggi, kelompok 2 itu kelompok laki-laki nada rendah, dan juga kelompok 3 itu kelompok perempuan yang disatukan. Jadi latihan lagu 2 suara dan 3 suara ini bisa bervariasi tergantung dari peserta yang akan melakukannya. Tergantung dari keadaan apa yang bisa ditampilkan, seperti itu. Baik, untuk tugas karena kita semua udah megang LKS-nya ya, kerjakan latihan bab 2 di halaman 25-26 bagian A. Pilihan gandanya saja kalian tulis di buku, kalian kerjakan nih di LKS nih. Lalu tulis di buku, tulis jawabannya aja, nanti difoto dikirim ke Google Form yang akan saya siapkan. Oke, mudah-mudahan materi singkat yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Mudah-mudahan kita semua sehat dan dilindungi dari segala penyakit. Tetap semangat belajar, sampai ketemu di sekolah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.